Pengetahuan ini sangat penting bagi peternak ayam petelur yang tidak mau terjebak dalam permainan harga telur di pasar. Karena biasanya jika sudah terjebak dalam permainan harga, maka para peternak banyak yang mengalami kerugian yang tidak sedikit. Di luar negeri atau di beberapa supermarket besar di Jakarta, pada rak etalase khusus telur, kini sudah sangat banyak beragam pilihan telur ayam yang dikategorikan sesuai dengan tata cara pemeliharaannya. Kali ini Bang Tani akan coba jelaskan maksud dan arti dari berbagai macam label telur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Selama ini kita hanya mengenal dua jenis telur ayam di pasaran, yaitu telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Padahal di luar negeri, telur ayam sudah dibagi ke beberapa kategori, disesuaikan dengan tata cara pemeliharaannya. Pengetahuan ini sangat penting bagi peternak ayam petelur yang tidak mau terjebak dalam permainan harga telur di pasar. Karena biasanya jika sudah terjebak dalam permainan harga, maka para peternak banyak yang mengalami kerugian yang tidak sedikit. Sayang bukan? Kita sudah ingin mulai usaha, tapi kita seperti memasang perangkap di kemudian hari, yang akhirnya menjebak diri sendiri. Bukannya keuntungan yang didapat, tapi kita hanya sekedar bertahan supaya tidak rugi. Serial ini merupakan lanjutan dari serial strategi pemasaran dalam menjual telur ayam. Bagi yang tertarik dengan pembahasan ini, silahkan ditonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Pertama-tama, Bang Tani ucapkan salam kenal bagi pemirsa yang baru berkunjung di channel Tani di Kota. Channel yang membahas seputar peternakan ayam petelur White Leghorn rumahan dengan sistem free range. Sebelum kita mulai materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam White Leghorn dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di luar negeri atau di beberapa supermarket besar di Jakarta, pada rak etalase khusus telur, kini sudah sangat banyak beragam pilihan telur ayam yang dikategorikan sesuai dengan tata cara pemeliharaannya. Hal ini disebabkan beda perlakuan pada ayam, maka hasil outputnya yang berupa telur akan berbeda. Bagi sebagian orang, hal ini sangat penting karena mereka ingin mengkonsumsi telur yang sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan harian mereka. Mereka ingin telur yang berkualitas untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, harga jual bukan menjadi pertimbangan utama dalam membeli telur, tapi yang terpenting adalah kualitas telur yang didapatkan. Menyadari akan hal ini, maka banyak produsen telur yang menawarkan telurnya agar dapat diterima di masyarakat kelompok tersebut tadi. Untuk memudahkan konsumen memilih, maka dibuatlah standarisasi pelabelan telur yang akan dijual. Kali ini Bang Tani akan coba jelaskan maksud dan arti dari berbagai macam label telur tersebut. Label cage free. Telur yang berlabel ini berarti bahwa ayam tidak dipelihara di dalam kandang yang bersekat-sekat, terutama jenis kandang baterai yang kita kenal selama ini. Tahukah Anda bahwa kandang baterai ini sudah banyak dilarang di berbagai negara di dunia? Bang Tani sudah pernah bahas di konten sebelumnya. Silahkan ditonton bila ingin tahu lebih banyak. Label free range. Telur yang diberi label free range berarti ayam harus memiliki akses keluar kandang minimal 6 jam per hari dan memiliki ruang gerak dalam kandang yang cukup. Di luar kandang artinya bisa berupa lapangan terbuka ataupun sepetak tanah, tergantung pada ketersediaan para peternak. Dengan kata lain, ayam tetap memiliki kandang, tapi mereka dilepas supaya dapat beraktivitas bebas di luar kandangnya. Perbedaan free range dan cage free adalah pada sistem free range, ayam memiliki kesempatan akses keluar ke alam bebas. Sementara pada cage free, ayam tetap berada dalam lingkungan kandang, karena kandangnya berupa rumah besar bagi ayam itu sendiri. Label pasteurized.
Telur berlabel ini telah lulus sertifikasi dari HFAC atau Human Farm Animal Care yang menjamin bahwa ayam telah dibesarkan di padang rumput yang tertutup dengan vegetasi dengan kandang yang luas seluas minimal 108 kaki persegi atau sekitar 1 meter persegi per ayam. Untuk minimum 6 jam per hari mereka mengakses lingkungan. Ayam-ayam itu hanya diberi makanan biji-bijian tanpa produk sampingan hewan dan bebas untuk mengkonsumsi biji-bijian dan serangga yang meningkatkan rasa dan nutrisinya. Telur yang dihasilkan pun mengandung hingga 6 kali lebih banyak vitamin D, lebih sedikit kolesterol, dan lebih banyak vitamin A, omega 3, vitamin E, dan beta-karotin. Tentu saja, atas semua manfaat itu, harganya menjadi lumayan mahal. Tapi bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi telur mentah atau telur setengah matang, telur yang berlabel pasteurized adalah pilihan terbaik. Label vegetarian. Secara alami, ayam adalah omnivora, dan jika mereka memiliki akses keluar, mereka akan mematuk setiap serangga atau cacing yang mereka temui. Ini merupakan cara yang baik bagi mereka untuk mendapatkan protein. Sementara, pada telur ayam berlabel vegetarian, berarti ayam hanya memakan makanan berasal dari tumbuhan, tanpa produk sampingan hewan. Label fertile. Meskipun telur yang sudah dibuahi dianggap sebagai telur yang lebih lezat di beberapa budaya, hanya saja telur yang dikenal dengan hatch egg atau HE ini memiliki masa penggunaan yang lebih pendek dibandingkan telur yang tidak dibuahi oleh pejantan. Kepala Prodi Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, R. Dwi Budi Ningsari, dikutip dari halaman UGM, menyebutkan jika telur HE lebih cepat busuk dan hanya bertahan minimal selama 7 hari setelah keluar dari induk ayam. Sedangkan telur yang tidak dibuahi pejantan atau infertil bisa bertahan hingga 30 hari jika disimpan di suhu ruangan. Baik telur infertil dan fertil jika dalam kondisi yang baik sama-sama mengandung nutrisi yang bagus untuk tubuh. Sebab belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan telur fertil lebih menyehatkan dibandingkan telur infertil atau sebaliknya. Yang terpenting kedua jenis telur ini dikonsumsi dalam kondisi yang bagus. Label enhanced lutein. Telur yang memakai label ini berasal dari ayam yang telah diberi ekstrak marigold untuk meningkatkan kadar lutein. Lutein merupakan pigmen karotenoid yang sekelompok dengan vitamin A. Lutein diyakini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah terjadinya gangguan mata, seperti degenerasi makula atau katarak. Lutein merupakan salah satu pigmen yang secara alami ditemukan pada mata, terutama di area makula dan retina. Oleh karena itu, mengkonsumsi lutein dipercaya dapat bermanfaat untuk mata. Label Certified Organic. Ini adalah satu-satunya label yang diatur oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Ini berarti ayam memiliki akses keluar kandang dan diberi makan yang bebas dari GMO atau rekayasa genetik. Juga bebas dari antibiotik atau produk sampingan hewan. Profesor Dr. Insinyur Niken Ulupi, MS, dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB menjelaskan, telur organik pada dasarnya adalah telur yang dihasilkan oleh ayam yang dipelihara secara organik, termasuk diberi pakan yang hanya bahan organik. Dalam menghasilkan telur organik sangat sulit karena pakannya semua harus organik, tidak boleh ada kimia sedikit pun. Hampir 50% sumber energi ayam berasal dari pakan jagung. Jadi, jagung yang ditanam oleh petani harus benar-benar organik. Kalau menggunakan pupuk pun, yang digunakan harus pupuk kandang, bukan pupuk kimia, sehingga semuanya menggunakan bahan organik. Menurutnya, untuk mendapatkan telur yang benar-benar organik di Indonesia masih agak sulit, karena kita tidak bisa menjamin apakah proses pemeliharaan ayam tersebut dan juga pakannya benar-benar bebas dari bahan-bahan kimia, dan hanya menggunakan bahan-bahan organik. Label organik. Telur ini hampir sama dengan certified organik. Namun bedanya, klaim organik yang dikeluarkan belum tentu ditunjang dengan sertifikat dari lembaga yang kredibel. Atau terkadang labelnya bertuliskan farm fresh atau natural. Walaupun label ini mungkin kedengarannya bagus, tapi label ini tidak diatur oleh organisasi manapun. Tidak ada aturan standar untuk pelabelan dan ayam-ayamnya mungkin masih diberikan antibiotik. Label omega 3. Telur omega 3 adalah telur yang dihasilkan oleh ayam yang telah diberi pakan tambahan omega 3 dalam bentuk biji rami, ikan, atau produk lain untuk meningkatkan kadar asam lemak. Ketika ayam mencerna biji rami, kandungan alpha lipoik
asid atau ALA di dalam biji rami akan dipecah menjadi DHA dan asam lemak yang dipindah ke kuning telur. Itulah sebabnya telur omega 3, warna kuning telurnya akan sangat berbeda dari telur pada umumnya. Biasanya lebih orange dan pekat. Satu butir telur omega 3 biasanya mengandung 340 mg ALA dan 75-100 mg DHA. Telur tanpa label atau telur konvensional. Ini adalah telur yang biasa kita temui di berbagai tempat perbelanjaan bahan makanan. Telur ini diperoleh dari para peternak yang biasanya masih menggunakan kandang tipe baterai. Ayamnya masih diberi vaksin, antibiotik, dan obat-obatan sintetis dalam perawatannya. Sementara itu, sebetulnya ada studi yang membandingkan antara telur organik, telur konvensional, dan telur yang diperkaya omega 3. Hasil dari studi tersebut menunjukkan telur organik memiliki kadar protein, kalium, dan tembaga yang lebih tinggi. Telur konvensional mengandung lebih banyak magnesium dan zat besi. Lalu, telur omega 3 menyimpan mangan dan kalsium yang lebih tinggi. Jadi, ternyata mengubah pakan ayam dapat mengubah kandungan nutrisi dalam telurnya. Baik, demikianlah video kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Bila ada yang ingin menambahkan jenis-jenis telur komersial yang ada di pasaran, silahkan gunakan kolom komen, sehingga dapat kita diskusikan bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit kesimpulan dari video ini sebelum ditutup. Salah satu strategi untuk keluar dari jebakan permainan harga jual telur di pasar adalah dengan masuk kategori spesifik. Silahkan sesuaikan kategori yang cocok dengan diri kita, karena setiap kategori akan memiliki tingkat kesulitan dan juga potensi keuntungan yang berbeda-beda. Silahkan share ke rekan lain, supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal sederhana ini bermanfaat untuk mereka. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen, atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang peternak ayam wet leghorn secara free range, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media yang tersedia. Sedangkan yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, herbal, DOC, silahkan klik link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.